Halo semuanya, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan video kali ini, harap dimengerti, hal ini saya ambil dari pupu atau langgam yang sudah saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Dan di dalam video ini, saya akan membahas tentang kisah babat tanah Jawa bagian pertama. Langsung saja, mari kita simak videonya. Babat tanah Jawa bagian pertama diambil pupu-pupu yang menceritakan pertemuan antara Penembahan Senopati, penguasa Mataram, dengan Kanjeng Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan. Pupu Kinanti. Keduanya berjalan perlahan. Penembahan Senopati dan Sang Dewi. Sekian lama mereka bertemu. Panembahan Senopati tiada jelas melihat kepada wujud ratu wanita. Tadi terlihat bagai wanita tua. Sekejap, nanti dia ayu, wujudnya berubah, kembali terlihat sangat menarik hati. Panembahan Senopati terpesona dalam hati menyaksikan wujud bagaikan Dewi Ratih. Senantiasa saling mencuri pandang antara Panembahan Senopati dan Sang Dewi. Sesampainya di istana, Ratu wanita dan Panembahan Senopati saling melepas genggaman tangan, lantas duduk naik di atas ranjang keemasan. Jeng Ratu menggeliat. Panembahan Senopati terus melirik kepada wujud Jeng Ratu. Terpikat dalam hati, mendadak teringat jikalau ratu wanita bukanlah sejenis manusia. Seketika dialihkannya perhatian untuk melepaskan diri dari hasrat dengan berkeliling melihat-lihat keasrian istana. Mendapati pemandangan asri, sebuah ranjang kencana berasal dari zaman dulu saat terjadi perebutan antara Gatot Kaca dan Kera Putih. Berkelahi di angkasa, ranjang terlempar ke samudra, jatuh di tengah-tengah samudra raya yang dikuasai oleh jin. Tampak juga halaman yang tertata asri yang ditebari intan indah dan megah, biduri mutiara merah delima, emas, dan jamrud berwarna-warni. Terlihat sejuk berkilauan hiasan ranjang tersebut. Sinarnya menggapai angkasa, gemerlapnya hiasan megah membuat redup cahaya matahari tersaingi keindahan istana. Gapuranya besar dan tinggi, puncaknya berias intan yang indah, bersinar memancarkan cahaya bagai sinar matahari. Jika malam seperti siang, siang maupun malam tiada beda. Cukup sudah menikmati keindahan istana, nampak sang Panembahan Senopati terus dikuntit sang ratu wanita yang tidak mau berjauhan, terus mengikuti di belakang, tak mau terpisah bagai pasangan abadi. Sang ratu wanita berbuat demikian agar supaya mendapatkan cinta. Apabila diperhatikan, wajah sang ratu sudah berubah bagai seorang hapsari atau penari surga. Sudah benar-benar bagai sang Dyah Wilutama, seperti cahaya manakala disaksikan, dan setiap gerakannya sangat memikat birahi. Kecantikannya benar-benar menawan hati. Kesaktian sang ratu dalam merubah wujud, sehari mampu berubah wujud 7 kali. Kecantikannya tiada cacat, kadang terlihat sangat-sangat tua,
manakala muncul matahari, terlihat sang Dyah bagai perawan suci. Apabila tengah memberi perintah, menakutkan bagaikan seorang janda yang kehilangan anaknya karena mati. Ketika menjelang pagi hari, wujud seperti bidadari. Saat matahari sepenggalah, bagai putri Dyah dari kerajaan Ngurawan, seorang pemudi yang tetap cantik walau sedang bersusah hati. Ketika menjelang tengah hari, sang Kusuma Ayu atau sang Bungil cantik mirip putri dari kerajaan Kediri. Ketika matahari condong ke barat, bagai Dewi Banowati. Ketika menjelang asar, bagai Dewi Rati. Genap 7 kali sehari. Apabila malam hari, sangat-sangat tua sekali. Dan lagi dianugerahi kesaktian yang lebih, melebihi sesama jin, mampu merubah diri 1000 wujud, berwujud laki-laki pun bisa. Oleh karenanya disegani di seluruh dunia karena sangat saktinya sang Dewi. Siapa yang tidak tunduk? Seluruh makhluk halus di Pulau Jawa, para rajanya sudah takluk semua kepada Ratu Kidul, menganggap orang tua, ditakuti, dicintai, dan menjadi tempat mengabdi. Diberi persembahan setiap tahun. Penguasa Wringin Pitu dan Wringin Rubuh, penguasa Wringin Uwuk dan Wringin Putih yang berada di Landean dan hutan Roban, semua telah takluk kepada penguasa Samudra, penguasa Kaberayan, penguasa Tegalayang, penguasa di Pacitan, dan penguasa Hayangan Lepi. Merata yang ada di seluruh Jawa, para raja dari demit atau makhluk halus semua mengaturkan persembahan pengabdian. Hanya daerah Galuh yang tidak takluk karena dikuasai kerajaan Gua Terusan yang diperintah oleh Aji atau Raja Krendawahana. Kembali menceritakan Dyah Ratu Kidul bersama sang Panembahan Senopati tengah menikmati makan bersama. Dihidangkan juga minuman keras dan minuman yang manis. Yang melayannya adalah para wanita cantik, lengkap dengan busana mereka yang indah. Para penari bedaya maju ke depan. Alunan gending semang berbunyi nyaring, membuat terhanyut perasaan bagi yang melihat. Gemulai tarian menawan hati, banyak macam gerak tarian, berbagai tarian yang indah semua. Panembahan Senopati terpesona melihatnya, melihat gerakan Dyah yang tengah ikut menari. Gerakannya menyatu seiringan alunan gamelan, ditambah untaian merdu bunyi gamelan yang menenteramkan hati. Hingga lama terpesona melihat wujud para Dyah yang cantik-cantik. Tiada lagi yang diingini, hanya ratu wanita semata. Hasrat hati semakin membara karena hanya sang Dyah yang paling cantik dibandingkan dengan para penari yang lain. Cahayanya bagaikan cahaya emas yang murni. Hasrat hati coba untuk dia tutupi. Tiada begitu mengumbar tatapan mata. Tiada henti terus menahan hasrat. Demikianlah sang Panembahan Senopati terus mengingatkan diri bahwa bukan dari jenis manusia. Sesungguhnya Dyah Ratu itu adalah sebangsa jin. Teringat seketika keinginannya yang semakin menjadi tidak akan terlaksana. Kehendaknya untuk menguasai dunia. Jika dia tetap berada di istana ini, akan tetapi ratu wanita bisa membaca apa yang tengah dipikirkan Panembahan Senopati. Berbicara dalam hati Ratu Penguasa Samudra, jikalau aku tidak menikah, tidak seharusnya aku seorang wanita. Lebih baik aku adalah seorang pria, sebab tidak bakalan ada yang menggangguku. Sudah menjadi niatku dulu, aku tidak akan menikah selamanya.
demi mengharapkan keinginan yang lebih. Tetapi ternyata malah sia-sia. Coba aku akan merayunya, aku akan mencairkan keangkuhannya. Manusia agung dari Mataram, Panembahan Senopati, agar supaya melupakan negaranya dan kerasan tinggal di dalam samudra. Terlontar senyum sang dewi, sembari menundukkan kepala seolah tiada peduli. Namun sesungguhnya hati Panembahan Senopati tergetar dibuatnya mendapati lirikan manja sang Rum atau Yang Wangi atau Ratu Kidul berdebar tiada menentu hatinya. Lantas berkata pelan, "Duh cantik, sesungguhnya keinginanku sekarang sudah terlalu lama aku menyaksikan keindahan istana ini. Akan tetapi tempat tidurmu aku belum melihatnya. Bagaimanakah wujudnya?" Sang Dyah menjawab, "Tidak bagus wujudnya. Jika ingin melihat silakan, karena sesungguhnya ranjang tersebut tiada yang memiliki. Selama ini saya bagaikan sekedar menjadi penjaga ranjang semata." Segera mereka beranjak bersama. Sang Panembahan Senopati dan sang Ratu Dewi masuk ke dalam tempat tidur yang nyaman. Keduanya perlahan duduk di atas permadani yang indah. Panembahan Senopati kagum melihatnya. Bermacam-macam hiasan Sri Kumendung terpajang, sungguh bagai surga yang berpindah tempat ke bumi. Sang Dyah berkata kepada sang pria Panembahan Senopati, "Inilah keadaannya, tempat tidur seorang janda yang kesepian, sunyi, seolah tiada yang memiliki." Sang pria Panembahan Senopati tersenyum, bisiknya manis, "Kamu terlalu merendah, Nyai. Kamu bilang dirimu seorang janda, padahal sesungguhnya lebih dari itu. Seluruh istana para raja tiada menandingi istana Nyai. Bahkan hiasan Sri Kumendung baru kali ini aku melihatnya. Ditambah tempat tidur yang sangat indah, sesuai benar dengan pemiliknya, sangat cantik dan sangat menarik. Sungguh pandai sekali kamu menatanya. Menjadi malas aku untuk pulang ke negeri Mataram, terpesona setelah menyaksikan istana. Tapi kekuranganmu hanya satu, istana seindah ini tiada seorang pria pun yang mendampingimu. Apabila memiliki seorang pria pendamping itu lebih bagus lagi. Seorang wanita yang cantik seharusnya didampingi oleh laki-laki yang tampan, yang setia dan bisa membimbing seorang istri. Sedang sang wanita patuh kepada suami dan suka memiliki banyak anak. Panembahan Senopati dilirik tajam dengan lirikan manja. Sang Dyah lantas sengaja duduk dengan menundukkan kepala, sembari tersenyum ujarnya lembut, "Lebih baik tidak ada lelaki. Apa keuntungannya menikah? Lebih enak merawat diri sendiri, tidak ada yang membuat kerepotan. Lebih enak tidur bergulingan di atas ranjang dengan hanya ditemani guling dan tidak harus melayani siapapun." Panembahan Senopati tersenyum dan berkata, "Benar, Nyai. Apa yang kamu katakan memang lebih enak sendirian. Hanya yang membuat aku menjadi heran, oh Nimas, ada seorang yang tengah sendirian di tepi pantai. Seorang lelaki yang sangat menghibah hati, tengah berjalan menghibur diri di pinggir pantai, malahan digandeng dengan paksa dibawa mampir ke dalam istana." Jeng Ratu Kidul terpana malu mendengar ucapan tersebut. Benar-benar mengena di hatinya. Seketika dicubitnya sang pria Panembahan Senopati, melirik manja sembari tersenyum dan tak dapat berkata apa-apa. Panembahan Senopati terpikat hatinya, lantas berucap lirih, "Lebih gampangnya, oh permata hatiku, kedatanganku di tengah samudra ini karena aku tengah menderita sakit. Sudah lama tak mendapatkan obat. Bagaimana caranya mengobati sakit cinta?
Berkeliling dunia, aku telah berusaha mencari obat penyembuh. Tiada lain, hanya engkau, oh permataku, yang pantas disebut sang tabib, karena mampu mengobati sakit cintaku dengan kasih tulusmu kepadaku. Sang Dyah sengaja cemberut, tahu maksud Panembahan Senopati, tahu watak laki-laki yang suka berbohong merayu. Dalam hati sang Dewi berkata, ini orang hanya bermanis-manis di mulut saja, perkiraanku pasti tidak salah. Meminta obat katanya, padahal bukan sakit cinta maksud dia sungguhnya, tapi sakit karena berkeinginan besar untuk menjadi seorang raja. Segan karena harus berhadapan dengan orang tua angkat yang sudah menganggap dirinya sebagai anak sendiri, yaitu dia penguasa negara Pajang. Akhirnya sang Dyah berkata, apa kekurangan dari sang tampan yang duduk di Mataram sehingga harus berkelana di tepian samudra? Tidak bisa aku memberikan obat penyembuh karena yang tengah sakit hatinya. Sungguh saya bukan dukun. Api cinta dalam hati tidak akan menyebabkan kematian, bukan? Bukankah engkau Kang Mas bakal menjadi raja yang besar yang menguasai tanah Jawa, ditakuti oleh sesama aji atau raja? Sang penguasa Mataram masa kekurangan wanita yang cantik-cantik? Para kawula wanita yang seperti apapun bersedia memasarkan diri jika memang Kang Mas inginkan. Selama ini dalam kesendirian saya memang ingin memiliki seorang suami yang bisa membantu mengabdikan diri kepada kerajaan. Bagaimanapun juga, pengabdian seorang wanita sebagai ratu tak akan mampu menyamai seorang pria karena terjerat oleh kemben busana kewanitaannya atau terbatas karena kodrat kewanitaannya. Semakin tak bisa menahan hasrat, digenggamnya tangan sang Dyah dengan lembut. Sang Ratna atau Intan berkata sendu, aduh sakit pangeran, apa sih maunya? Menggenggam jari jemari hamba. Jari jemari hamba kecil dan rapuh bagai daun kelor. Kalau sampai putus, siapa yang akan mengganti? Walaupun manusia agung dari Mataram, tidak akan mungkin bisa menciptakan jari-jari. Sang pria Panembahan Senopati tersenyum pelan bisiknya, jangan marah cantik. Aku menggenggam tanganmu, jangan salah sangka, hanya ingin melihat cincin yang kamu kenakan. Ratu Dyah berkata lirih, kalau memang hanya ingin melihat cincin yang hamba kenakan, dari kejauhan sebetulnya bisa kan? Pasti Kang Mas berbohong, hanya berpura-pura menggenggam jari, padahal menginginkan sesuatu yang lain. Terlihat jelas gemetaran. Sebelum terlanjur jauh, berikanlah hamba janji cinta yang bisa meyakinkan hamba. Sang pria Panembahan Senopati tersenyum, lantas bernyanyi. Suaranya merayu merdu, menghanyutkan hati. Ratu wanita terpikat kepada sang pria Panembahan Senopati, cintanya meluap. Senyum manisnya membambukan. Panembahan Senopati luluh hatinya. Ratu wanita ditarik lembut, dipangku dengan mesranya. Sang Dyah tidak menolak. Apa yang diinginkan hati Panembahan Senopati, hasrat alami seluruh makhluk yang diimpikan sekarang terwujud. Bagaikan keinginan Sang Hyang Wiku yang menguasai seluruh alam, begitulah Panembahan Senopati tiada yang bisa menghalangi kehendaknya. Terhayun kecantikan ratu wanita, terus ditetapnya dia yang ada di pangkuan, bagai melihat boneka cantik yang indah. Dipopong menuju ke tempat tidur, ditutuplah kelambu. Sang pria Panembahan Senopati melepaskan hasrat, bagikan kumbang yang menikmati bunga yang tengah mekar, menikmati sari yang berada di tengah kuncup kelopak bunga gading. Jin perayangan dan makhluk halus di luar berebut ingin mengintip, ingin melihat gustinya yang tengah memadu hati. Terdengar suara mereka berbisik-berbisik. Ketika sang Dyah terkena senjata,
tak terasa merintih mengaduh lirih. Terkejut kesakitan manakala tertimpa hasrat, sang dia pecahlah mahkotanya, menyemburat membasahi tempat tidur. Berpautan erat jatuhnya sari-sari kenikmatan. Tercium bau wangi membersit mengiringi pecahnya mahkota penguasa istana samudra. Maka terbaring lemaslah sang dia di atas ranjang wangi. Seolah tanpa kekuatan, Panembahan Senopati iba melihatnya. Dipeluknya sang dia, dipopong menuju tempat mandi. Sehabis mandi, keduanya duduk berdampingan. Sang dia tiduran di atas pangkuan sang pria Panembahan Senopati. Tiada henti-henti terus dicium oleh sang pria Panembahan Senopati. Mengerang, mendesis sang Retno Adi atau sang intan yang indah. Berpelukan erat keduanya dipenuhi kenikmatan asmara yang indah. Singkat diceritakan, kedua insan yang tengah madu hasrat ingin sampai 7 hari keberadaan Panembahan Senopati di dalam samudra. Genap 7 hari berkehendak untuk pulang kembali ke negara Mataram. Sang pria Panembahan Senopati bersabda dengan berat hati, "Aduh, Gusti Ayu Emas Merahku, semoga kamu senantiasa bahagia. Aku pamit, hendak pulang ke Mataram. Sudah terlampau lama berada di istana samudra. Pastilah aku dinanti-nantikan oleh rakyatku di Mataram. Sudah lama menjaga negeri sendirian tanpa ditemani rajanya." Ratu wanita begitu mendengar bahwa sang pria Panembahan Senopati berpamitan hendak pulang ke negerinya. Seketika meluap kesedihannya, air matanya keluar deras. Belum puas hasrat hati kepada sang pria yang dicintainya, segera beranjak pelan dari pangkuan. Berat dia berkata, "Betapa indah rasanya apabila cinta bisa berimbang saling memberi. Cinta ini akan terasa lebih sempurna apabila aku bisa memenuhi dan memberikan apapun yang dikehendaki Kang Mas. Pasti akan berguna apabila aku bisa membantu." Sang pria Panembahan Senopati menyadari apabila sang Ratu Kidul tengah berniat dalam hati untuk membantunya. Hal itu tampak dari ucapan sang Retno Adi atau sang intan yang indah. Pelan-pelan melepas kain stagen atau kain pengikat kemben berhias bunga-bunga emas. Sang dia segera dipeluk, dibawa berkeliling, menikmati indahnya taman sembari terlantun Kidung Mijil. Babat Tanah Jawa bagian kedua diambil pupuh-pupuh yang menceritakan pertemuan antara Panembahan Senopati, penguasa Mataram, dengan Kanjeng Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan. Pupuh Minjil. "Aduh emas merahku, janganlah gundah di hati. Buktikanlah aku tidak akan lupa kepadamu. Dari hidup sampai mati, Yayi, pengabdian cintaku tulus dan murni. Walaupun aku banyak memiliki istri yang sangat cantik-cantik, besarnya cintaku hanya untukmu. Yang menjadi cinta utamaku hanya kamu Gusti Ayu. Aku benar-benar tergila-gila. Tidakkah kau lihat besarnya hasratku di atas ranjang kepadamu? Tak lepas-lepas aku memangkumu. Hanya saja aku meminta buktikan cintamu. Pastilah aku akan tetap menderita sakit yang tak mendapatkan penyembuhan. Hanya kamu obat penyembuhku. Lenyapkanlah gundahnya hati yang menderita. Sungguh aku nantikan. Walau harus aku menunggu di sini, aku akan melakukannya. Akan tetapi, bagaimana Yayi dengan para rakyatku?" Bagaikan tertusuk jarum pemintal hati Ratu wanita, terperangahlah
oleh kata-kata ucapan manis sang pria Panembahan Senopati yang manis. Merebaklah cinta sang dewi sepenuhnya kepada sang pria Panembahan Senopati. Perlahan dia berkata, "Turunkan aku, pangeran." Sang dewi telah turun dari pangkuan, pelan duduk berjajar. Berkata lagi sang dia kepada sang pria Panembahan Senopati, "Mohon maafkanlah hamba karena telah berani kepada seorang pria yang hamba berbakti kepadanya. Tiada lain permintaan hamba, hanyalah kesungguhan cinta. Jangan sampai terputus hingga anak cucu Kang Mas nanti seterusnya menjadi kekasihku." Sang pria Panembahan Senopati memeluk sembari berkata dan memangku kembali serta menciumi mesra. "Baiklah, emas merahku, janganlah ragu, kelak pasti akan terjadi." Lagi sang dia berkata, "Terima kasih pangeran apabila tengah menghadapi bahaya di tengah peperangan, agar supaya saya bisa secepatnya membantu." Sang dia mendekatkan wajahnya kepada sang pria Panembahan Senopati sembari pelan memberikan petunjuk. Sebagai akhir pertemuan mereka, bersedekaplah Kang Mas sembari menahan nafas. Jejakkan kaki ke tanah sebanyak 3 kali. Pastilah hamba akan datang bersama para prajurit makhluk halus, dan hamba haturkan agar senantiasa unggul dalam peperangan, agar supaya sakti tak terkalahkan. Sebutir telur bernama Lungsung Jagat, makanlah akan besar khasiatnya. Panjang usia, kekuatan tersembunyi akan timbul. Dan juga minyak bernama Jayeng Kantong, pemberian dewa kepada hamba. Kedua benda telah dipasrahkan kepada sang pria Panembahan Senopati. Panembahan Senopati telah menerima sangat gembira di hati karena mendapat sarana ampuh untuk keunggulan dalam perang. Kembali sang dia memberikan petunjuk kepada sang pria Panembahan Senopati ilmu keraton pantai selatan agar supaya disegani seluruh makhluk halus. Panembahan Senopati telah memahami semua petunjuk. Setelah itu sang dewi memeluk erat-erat sang pria Panembahan Senopati. "Aduh pangeran, jika bersedia memenuhi permintaan hamba, tundalah kepulangan Kang Mas. Menurut hamba belum saatnya. Bagaimana dengan saya nanti apabila Paduka pulang sekarang?" Sang Raka atau Kanda menghibur hati sang nyai atau Dinda. "Aduh emas merahku, cinta kasihku sudah jelas kamu buktikan. Bahkan petunjukmu telah aku terima, Yai. Bagaimanapun juga aku memaksakan diri untuk pamit berpisah dengan engkau, emas merahku. Jangan tersedihkan oleh kerana rindu emas merahku. Relakanlah aku pulang ke kerajaan Mataram. Tidak akan lama aku pasti kembali ke istana Samudra menemui engkau, oh emasku. Sungguh sebenarnya tidak tahan aku berpisah dengan emasku hanya karena berat tanggung jawab seorang raja yang memiliki rakyat. Maka terpaksa aku harus pulang." Sang dia menjatuhkan kepala ke pangkuan dan berkata, "Jangan terlalu lama, oh pangeran, segeralah kembali." Dan pada akhirnya waktu perpisahan tiba. Segera keluar sang Anom. Ratu Kidul melepas kepulangannya beriringan sembari bergandengan tangan tiba di Sri Menganti. Segera sang pria Panembahan Senopati berkata manis, "Sudah cukup aku terima bakti cintamu, Yai. Dengan mengantarkan kepergianku, sebelum berpisah aku minta bukti cintamu sekali lagi sebagai tumbal terampuh untuk mengobati kerinduanku." Sang dia menuruti permintaan sang pria Panembahan Senopati. Segera pasrah menyediakan bibir indahnya bertaut bibir dan gigi pelan. Emas digigit bibir ranumnya. Sang dia terkejut, namun segera membalas ciuman. Selesailah yang tengah dimabuk cinta, lantas berpisah. Panembahan Senopati
telah sampai di luar istana sang awet muda Kanjeng Ratu Kidul. Sirna seketika wujud istana dan berganti samudra. Panembahan Senopati saat menapaki air laut bagaikan berjalan di tanah rata. Dia berjalan terus. Sesampainya Panembahan Senopati di pesisir pantai, waspada seketika manakala melihat siapa yang tengah bertafakur di pantai Parangtritis. Jelas terlihat adalah sang guru, tak lain adalah Sunan Adilangu atau putra Sunan Kalijaga. Cepat Panembahan Senopati berlari mendekati sang guru yang mulia, bersujud di kakinya, lantas mencium tangan sang yogi. Selesai berbakti, segera duduk bersila takjim. Sunan Adilangu segera berkata pelan, "Anakku, sangat bersyukur diriku bisa bertemu denganmu di sini, sebab aku memang ingin memberikan nasihat kepadamu tentang perbuatan yang patut agar selamat senantiasa dirimu. Dirimu diberi anugerah didaya dan sakti melebihi manusia umumnya. Terbukti di tengah samudra kamu berjalan di atasnya tanpa terbasahi oleh air sedikitpun, bagaikan kamu berjalan di daratan. Walau begitu, janganlah sombong, ria atau pamer, kibir atau sombong, congkak, itu semua tidak sepatutnya. Larangan Hyang Manon atau Yang Maha Agung, juga larangan para nabi, wali, dan aulia semua akan mendapatkan neraka sebagai kutuk Hyang Widi. Begitulah larangan yang maha tersembunyi tentang keangkuhan. Manusia yang merasa tinggi dan sombong, siapa yang bisa menandingi aku? Benar-benar larangan Hyang Sukma atau Yang Maha Samar, sang penguasa sejati. Kesombongan, suka pamer serta keangkuhan, agar supaya dipuji lebih dari yang lain, lebih terkenal dari sesama. Seolah-olah mempersamakan dirinya dengan Hyang Widi. Manusia yang seperti itu terkenal di dunia dan kerajaan lainnya. Keangkuhan dan ingin memperlihatkan dirinya terus menjadi, agar supaya kagum yang melihat, agar supaya senantiasa dipuji-puji. Setiap tindakan sudah tidak memiliki pertimbangan, hanya menuruti kepuasan diri sendiri. Janganlah seperti itu anakku. Ingatlah akan tujuan hidup yang sesungguhnya, oh Senopati. Dan aku nasihatkan satu hal lagi, bahwa manusia yang benar-benar memegang ilmu, janganlah bersikap seperti langit, seperti bumi, seperti gunung, dan seperti samudra. Yang dimaksud bersikap seperti langit adalah seorang manusia yang mengandalkan keluhuran. Jangan bersikap seperti bumi yang tebal dan luasnya melebihi apapun. Jikalau manusia, bersikaplah seolah tidak ada lagi yang melebihi luasnya kekuasaannya. Bersikap seperti gunung, merasa besar dan tinggi. Bersikap seperti samudra, merasa paling dalam pengetahuannya dan merasa paling dahsyat ombaknya. Semua mengandalkan kedidayaannya. Bumi dan samudra, langit dan gunung adalah seumpama watak-watak jelek manusia. Sudah tiada kebaikannya lagi. Sesat kelakuan manusia yang seperti itu, kurang luaslah wawasannya. Jikalau kamu menginginkan untuk menjadi aji atau raja, menguasai seluruh orang, jangan pernah putus usahamu anakku. Senantiasa berpasrah kepada Yang Maha menguasai bumi. Heningkanlah segala keliaran batinmu, agar supaya bisa mengetahui Sukma Agung atau Maha Samar yang agung. Pastilah akan gampang terwujud apa yang kamu kehendaki atas kehendak Hyang Widi. Buatlah terang penglihatan kesadaranmu. Jangan suka bertindak seenaknya. Perbanyak ibadah, penuhilah perintah agama. Dalam hati senantiasa diingat, agar manis jalan hidupmu. Diambil dari buku-buku yang menceritakan pertemuan antara Panembahan Senopati, penguasa Mataram, dengan Kanjeng Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan, Pupuh Dandangkulo.
Dan lagi, anakku, sungguh aku ingin bertanya, apa yang kamu dapatkan dari tengah samudra? Panembahan Senopati menjawab pelan, yang saya peroleh telur lungsung jagat yang harus saya makan dan minyak jayeng kantong. Kedua benda diaturkan. Sang Wiku melihat dan berkata, untunglah belum sempat kamu pakai. Jikalau sudah kamu pakai, aku tak bisa membayangkan akan menjadi apa kamu. Hanya akan mendapatkan kesengsaraan hidup, akan gagal keinginanmu untuk menjadi raja, gagal impianmu menguasai dunia. Kamu akan tinggal di dalam samudra, tidak akan bisa pulang ke Mataram. Seluruh rakyatmu tidak akan bisa melihatmu. Begitu juga istri dan anakmu, karena sudah berganti alam menjadi pasangan Ratu Kidul. Hilanglah wujud manusiamu. Dan lagi, aku sungguh-sungguh bertanya, kamu jatuh hati kepada ratu wanita, bagaimanakah wujudnya? Panembahan Senopati menjawab pelan, wujudnya sangat cantik. Seumur hidup belum pernah hamba melihat wanita secantik dia Kidul. Sang Wiku tersenyum dan berkata, engkau jatuh cinta, terpikat wujud cantik yang sungguhnya hanyalah sihir belaka. Sungguh, kamu belum awas. Dulu aku sudah pernah memasuki istana samudra. Cincin sang dia aku curi dari jari kelingking sang Rum. Lihatlah ini anakku. Terkejut sang Panembahan Senopati manakala melihat wujud cincin sedemikian besarnya, sebesar tembok atau tampak kecil tempat memilah butiran padi dengan kulitnya setelah ditumbuk, terbuat dari jalanan bambu. Lobang lingkarannya. Panembahan Senopati tertunduk. Masih belum percaya dalam hati, Sunan Adi menangkap ketidakpercayaan itu. Bimbanglah hati Panembahan Senopati. Lantas berkatalah sang Wiku, anakku, mari kita buktikan. Mumpung ratu wanita sedang tidur sekarang, akan terlihat wujudnya yang asli. Perhatikanlah dengan seksama nanti. Setelah itu, Jeng Sunan dan Panembahan Senopati berjalan ke tengah samudra. Sesampainya di dalam istana samudra, Ratu Kidul didapati tengah tertidur. Tubuhnya rebah dan sangat-sangat besar. Bahkan terdengar bunyi dengkurannya. Rambut gimbal, taringnya tampak mencuat. Panjangnya 3 jengkal jari, sebesar carak atau ceret atau tempat air minum. Besarnya taring, payudaranya menggelantung turun. Panembahan Senopati ngeri melihat wujud tersebut. Terpaku tak bisa bicara sepatah kata pun. Sunan Adi berkata kepada Panembahan Senopati, anakku, itulah wujud dia yang sungguhnya. Bisa berubah wujud, sangat-sangat cantik, hanya karena kekuatan sihir belaka. Mendapat anugerah dari Hyang Agung, manakala terjaga dari tidur, wujud apapun yang diinginkannya bisa dia buat. Mampu merubah wujud 7 kali dalam sehari dengan wujud cantik yang berbeda-beda. Apabila kamu sudah cukup melihat, mari kita segera pulang. Jangan sampai nanti dia terbangun. Tidak enak di hati jadinya nanti. Setelah itu, segera beranjak pulang kedua priayi atau bangsawan agung. Sepanjang jalan Sunan Adilangu terus menasehati, aku tidak bermaksud menghalangi anakku. Kedekatanmu dengan ratu wanita terserahlah kepadamu. Sesungguhnya sudah benar apa yang kamu lakukan atau sebagai seorang raja. Namun aku menyarankan sebatas pertemanan saja antara 2 orang penguasa. Sebab dialah yang menjaga Pulau Jawa. Tak ada salahnya jika dimintai bantuan. Marilah kita pulang ke Mataram. Aku ingin mampir sejenak ke istanamu. Setelah itu, keduanya mempercepat jalan masing-masing. Sunan Adilangu
diiringi Panembahan Senopati. Jalannya secepat kilat, hanya sekejap saja sudah sampai. Langsung menuju ruang belakang. Sunan Adi dan sang cucu, yaitu Panembahan Senopati, hendak membuktikan khasiat benda yang diperoleh dari samudra. Tersebutlah juru taman Panembahan Senopati. Sudah uzur usianya dan suka madat, sehingga terkena sakit batuk, badannya kurus. Jika kumat batuknya, dia tak bisa tidur semalaman. Memohon selalu kepada Hyang Widi supaya diberikan kesehatan, agar diberikan panjang umur. Setiap berdoa pasti seperti itu permintaannya. Saat itu tak disadarinya jika gustinya menghampiri. Berusaha turun dia dari balai dengan susah payah. Setelah duduk berkatalah Panembahan Senopati, "Hai Kitaman, aku tadi melihat engkau berdoa meminta kekuatan badan. Apakah permintaanmu itu sungguh-sungguh? Meminta sembuhnya penyakitmu, meminta panjangnya usiamu?" Juru kebun taman mengaturkan jawaban, "Benar Gusti, sungguh hamba siang malam meminta kepada Hyang Widi agar diberikan usia panjang dan kesembuhan. Kalau memang kamu sungguh-sungguh, aku akan memberikan sarana buat hidupmu agar supaya sirna segala penyakitmu." Kitaman mengaturkan terima kasih, bergerak mendekat diberi telur dan diterima sudah. Segera disuruh makan mentahan, segera dimakan seketika itu juga. Kitaman berputar-putar tubuhnya bagaikan gangsing dan menggeram keras. Suaranya bagaikan pohon yang tumbang dari tempatnya. Seketika berubah wujudnya sangat-sangat besar. Juru taman bagaikan gunung anakan besarnya. Taring muncul dan rambut berubah gimbal. Terkejut Panembahan Senopati. Melihat kejadian itu, sangat-sangat heran hatinya. Sang Wiku berkata kepada Panembahan Senopati, "Seperti itulah kejadiannya apabila kamu menuruti perkataan Ratu Kidul." Sang Panembahan Senopati tak bisa berkata-kata, tertegun dan kecewa melihat akan hal itu, melihat wujud bagai anakan gunung. Sunan Adilangu segera berbicara lagi, "Tinggal satu benda lagi anakku, buktikanlah apa yang dinamakan minyak jayeng kantong tersebut." Sang Panembahan Senopati menurut, lantas memerintahkan untuk memanggil seorang emban atau pelayan wanita bernama Nini Panggung dan seorang penabuh gamelan bernama Kikosa. Tak berapa lama kemudian, keduanya telah menghadap. Sang Panembahan Senopati pelan berkata, "Bibi Panggung, kamu saya panggil. Berikut Kikosa kalian berdua akan aku coba untuk memakai minyak jayeng kantong pemberian Ratu Kidul. Apabila sudah memakai, pasti akan menjadi sakit luar biasa." Yang diperintahkan hanya menurut, tidak membantah lagi. Nini Panggung dan Kikosa ditetesi. Minyak jayeng kantong seketika tak terlihat, keduanya beralih alam menjadi siluman. Begitu keduanya sirna tak terlihat, heranlah Panembahan Senopati. Ketiga abdinya berubah tidak lumrah. Lantas pelan dia berkata, "Hai Kikosa dan Bibi Panggung, kalian sekarang tidak bisa dilihat oleh mata lagi. Menjawab yang telah tak terlihat, benarlah demikian Gusti. Namun saya tidak akan pergi jauh dari istana Mataram semenjak saat diberi minyak oleh Gusti, walaupun kami tak akan bisa dilihat mata." Sunan Adilangu pelan menyahut, "Hai kamu Nini Panggung dan Kikosa, ikhlaskanlah ini semua. Sudah menjadi kehendak Hyang Agung. Kalian semua dijadikan tumbal oleh Gusti kalian. Kalian sekarang bukanlah manusia, sudah tidak bisa dilihat. Kalian sudah berubah menjadi jin. Akan tetapi, janganlah kalian meninggalkan Mataram. Dampingilah Gusti kalian. Sepertinya akan lebih baik, oh anakku Senopati, apabila ketiga abdi ini aku tempatkan, Nini Panggung
dan Kikosa penunggu di pohon beringin tua, sedangkan juru taman aku tempatkan di Gunung Merapi, memimpin seluruh makhluk halus yang ada di gunung tersebut, menjaga keamanan, menghadang musuh yang hendak merusak kerajaan. Juru taman yang bertugas menghadapi semua yang diperintah, mematuhinya. Ketiganya sudah menempati tempat yang diperintahkan. Nini Panggung, Kikosa, dan juru taman setelah selesai membuktikan kedua priagung Sunan Adilangu dan Panembahan Senopati masuk ke dalam istana. Panembahan Senopati terus terheran-heran dalam hati. Hasil dari istana samudra hampir saja membuat dia celaka salah jalan. Sunan Adilangu mendadak berkata, "Senopati, istanamu tanpa pagar pembatas, bagaikan seekor kerbau yang dibiarkan terumbar. Kenakanlah kesadaran yang jernih atau hening dan penuh ketenangan atau eneng. Berjalanlah dengan hati penuh syukur dan tulus. Istana dengan diberi pagar adalah wujud kepasrahan yang benar. Ibarat kamu memiliki kerbau dan sapi, jika berontak hendak lepas, pegang erat keluh atau tali pengikat yang ada di hidungnya. Apabila di dalam kandang, masukkanlah semuanya. Kunci rapat pintu kandang, jagalah baik-baik siang maupun malam. Itulah bentuk kepasrahan yang benar kepada sang penguasa sejati. Pilihlah dan pilihlah apa saja yang pantas bagi sebuah kerajaan yang sesuai dengan kedudukan dan kecerdasan kamu. Perbanyaklah ikhtiar dan bersandar kepada Hyang Widi. Setiap tindakanmu warnailah dengan rasa syukur. Senantiasa ingat, baik saat berjalan, duduk, berbicara, ingatlah bahwa kamu adalah raja." Panembahan Senopati memenuhi permintaan, segera menyuruh agar mengambil air di dalam kendi tanah yang diperintahkan. Segera mengambilkan dan tak lama kembali membawa apa yang diminta, air di dalam kendi. Lantas bergeraklah Sunan Adilangu sembari membawa kendi berisi air, berjalan mengelilingi perbatasan. Panembahan Senopati mengiringi di belakang sembari membawa tali untuk mengukur tanah di mana air dicurahkan. Berkata Sang Wiku, "Hai anakku Senopati, ikutilah bekas di mana air aku curahkan. Bangunlah tembok kota di situ. Karena dititahkan menjadi makhluk hidup, oh anakku, jangan berhenti menjalankan hati yang dipenuhi syukur dan seyogyanya bias memperhatikan kebutuhan dari semua rakyatmu. Perlakukan dengan kasih. Manakala kurang diperhatikan, bakal menciptakan rusuhnya kerajaan. Disebabkan kurangnya perhatianmu, tidak merasa bahwa semua ini hanyalah pinjaman dari yang menguasai alam. Dan waspadalah selalu manakala kamu memberikan perintah kepada seluruh rakyat, buatlah nyaman hati mereka, turutilah nasihatku, isiramilah hati mereka dengan kasih. Sekarang mulailah mencetak, suruhlah orang-orang Mataram dalam bekerja, usahakan mengerjakan sebagus mungkin, sehingga bisa bertahan lama sampai nanti. Anakku, manakala sudah sesuai dengan laku hidup yang sesungguhnya, sungguh bagaikan sudah menjadi raja, sesuai dengan kelakuan manusia utama, menjadi wakil Hyang Sukma, menguasai alam dunia, yang benar-benar berkuasa kepada seluruh yang hidup. Karena memang manusia seperti itulah yang berhak memiliki dan akan kuat tanpa rintangan. Ketahuilah keberadaan Hyang Widi, oh anakku, keberadaannya yang sejati. Sesungguhnya tak berpisah dengan segala aktivitasmu, akan tetapi tiada kamu hiraukan, bahkan tiada kamu ketahui, sangat dekat namun samar, tiada bertempat jauh di sana.
benar-benar nyata di depanmu. Tuhan sesungguhnya ada di depan matamu, tetapi terliputi alam dunia. Panembahan Senopati mematuhi dan mengaturkan terima kasih. Semua nasihat Sunan Adilangu sudah dimasukkan dalam hati, namun masih gelisah hatinya, masih berat dengan keberadaan Ratu Kidul. Dan berakhirlah pembahasan tentang babat tanah Jawa. Nantikan pembahasan-pembahasan lainnya tetap di channel Kitab Bawas Diri.